Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninda Nisfi Humaira dari Prodi PGMI NIM 2223-06002 dari Institut Agama Islam Sahid. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Mari kita belajar bersama. Halo teman-teman, ayo belajar bersama mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Mata kuliah kajian IPA, dosen pengampu Dr. Hana Lestari MPD, disusun oleh Aninda Nisfi Humaira dengan NIM 2223-06002 Prodi PGMI Institut Agama Islam Sahid. Pengertian dari sistem peredaran darah. Suatu sistem dalam tubuh manusia yang disebut juga dengan sistem kardiovaskular yang merupakan sistem pemindahan nutrisi dan zat-zat tertentu melalui sistem peredaran darah dari jantung ke seluruh sel-sel organ dalam tubuh dan sebaliknya, dengan tujuan untuk mengedarkan darah zat-zat makanan dan oksigen. Karena zat-zat makanan harus diedarkan ke seluruh tubuh dan zat sisa metabolisme harus dikeluarkan agar tidak menimbulkan gangguan. A. Alat peredaran darah manusia. Darah adalah cairan yang mengalir di dalam tubuh. Darah yang mengalir disebut dengan peredaran darah. Alat peredaran darah meliputi jantung dan pembuluh darah. Jantung memompa darah sehingga dapat mengalir ke dalam pembuluh darah. Yang pertama, pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah. Ada 3 macam pembuluh darah. Yang pertama, pembuluh darah arteri. Yang kedua ada vena. Dan yang ketiga ada kapiler. Yang pertama, pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Bila sampai di jaringan, arteri bercabang-cabang kecil yang disebut arteri. Pembuluh arteri bersifat elastis dan darah yang mengalir tekanannya kuat karena memperoleh pemompaan langsung dari jantung. Selanjutnya, pembuluh vena adalah pembuluh yang mengalirkan darah masuk ke jantung. Pembuluh vena yang menyebar di jaringan bercabang-cabang kecil disebut venula. Vena kurang elastis dibandingkan dengan arteri dan darah yang mengalir. Tekanannya rendah karena aliran darah pada vena berdasarkan sistem katup dan pompa otot. Vena biasanya terletak di permukaan tubuh bawah kulit. Selanjutnya yang terakhir ada pembuluh darah kapiler. Adalah pembuluh darah yang berukuran paling kecil, merupakan tempat pertukaran berbagai jenis zat dengan sel-sel tubuh. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Yang gambar berwarna merah itu pembuluh darah arteri, atau yang berwarna biru ialah pembuluh darah vena. Kemudian yang jaring-jaring di tengah itu penghubung antara arteri dan vena ialah pembuluh kapiler. Oke, selanjutnya ada fungsi dari pembuluh arteri dan pembuluh vena. Yang pertama ada pembuluh arteri, berfungsi mengalirkan darah keluar dari jantung. Yang kedua, mengalirkan darah yang mengandung oksigen kecuali arteri paru-paru. Yang ketiga, aliran darah lebih cepat. Yang keempat, letak pembuluh jauh dari permukaan tubuh. Yang kelima, dinding pembuluh tebal, kuat, dan elastis. Keenam, denyutannya terasa. Ketujuh, hanya memiliki satu katup dekat jantung. Selanjutnya, pembuluh vena berfungsi mengalirkan darah masuk ke jantung, mengalirkan darah yang mengandung karbon dioksida, kecuali vena paru-paru. Yang ketiga, aliran darah tidak secepat di pembuluh arteri. Letak pembuluh dekat dengan permukaan tubuh, dinding pembuluh tipis dan kulang elastis. Denyutnya tidak terasa, katup terdapat di sepanjang pembuluh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai darah. Pada manusia, darah merupakan cairan tubuh yang meliputi 8% dari berat tubuh seseorang. Kira-kira mempunyai volume 4-5 liter. Mengapa darah memiliki peran penting bagi tubuh manusia? Mari kita lihat penjelasan selanjutnya. Dalam tubuh manusia, darah berperan sebagai berikut. Sebagai alat pengangkut zat-zat makanan, air, dan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Sel darah merah membawa karbon dioksida dan zat-zat sisa metabolisme menuju alat-alat ekskresi. Mengangkut hormon dari kelenjar endokrin menuju bagian tubuh tertentu. Mempertahankan keseimbangan suhu tubuh, sel darah putih sebagai alat pertahanan tubuh dari berbagai infeksi kuman penyakit, mengedarkan enzim-enzim ke seluruh tubuh, dan mengedarkan air ke seluruh tubuh. Selanjutnya, sel-sel darah. Sel darah dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Sel darah ini cukup besar sehingga bisa diamati dengan mikroskop biasa. Yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit. Dari ketiga macam sel darah merah mempunyai jumlah terbanyak. Pada wanita normal mempunyai kira-kira 4,5 juta sel darah merah. Sedangkan pada laki-laki normal sekitar 5 juta sel darah merah.
Bentuk bikonkav ini mempercepat pertukaran gas-gas antara sel-sel dan plasma darah. Sel darah merah dibentuk di dalam tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang. Eritrosit memiliki pigmen respirasi, yaitu hemoglobin yang berperan mengikat oksigen sehingga membentuk oksihemoglobin. Jangka hidup sel-sel darah merah kira-kira 120 hari. Selanjutnya sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih mempunyai satu inti sel dan berbentuk tidak tetap. Fungsi umum dari sel darah putih adalah melindungi tubuh dari infeksi. Umur leukosit dalam sistem peredaran darah adalah 12-13 hari. Berdasarkan granula yang dikandung sitoplasma, sel darah putih dapat dibedakan menjadi sel darah putih bergranula, granulosit, dan sel darah putih tanpa granula, agranulosit. Selanjutnya ada keping-keping darah atau trombosit. Keping-keping darah adalah fragmen sel-sel yang dihasilkan oleh sel-sel besar megariosit dalam sumsum tulang. Trombosit berbentuk cakra atau lonjong dengan ukuran 2 mm. Keping darah hanya berumur 8-10 hari. Trombosit memiliki peranan untuk pembekuan darah. Proses pembekuan darah. Yang pertama, trombosit menjadi tromboplastin, kemudian ada protombin menjadi trombin, yang terakhir ada fibrinogen menjadi fibrin. Baik, selanjutnya ada plasma darah. Plasma darah ialah cairan kekuning-kuningan yang terdapat pada sel-sel darah. Komponen terbesar dari plasma darah adalah air. Dalam plasma darah berlarut-larut molekul-molekul dan ion-ion yang beraneka ragam. Selain molekul makanan, terdapat juga sisa metabolisme sel. Vitamin-vitamin dan hormon-hormon juga terdapat pada plasma darah. Kira-kira 7% plasma darah terdiri atas molekul-molekul protein seperti fibrinogen yang esensial untuk proses pembekuan darah. Ada gambaran dari darah di dalam tubuh kita itu seperti yang ditunjukkan komposisinya. Plasma darah itu paling banyak, yakni 55%, sedangkan sel darah putih hanya 4% dan sel darah merah 41%. Selanjutnya jantung. Letak jantung terletak di rongga dada agak sebelah kiri, terlindungi oleh tulang rusuk. Rongga jantung terdiri dari 4 ruang, bilik kanan, bilik kiri, selambi kanan dan selambi kiri. Ukuran jantung terbesar sebesar kepalan tangan pemiliknya. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung. Fungsi sekat ini adalah mencegah bercampurnya darah yang mengandung banyak oksigen dan karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot serambi jantung. Selanjutnya ada sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama, sistem peredaran darah besar, sistemik. Darah yang mengandung oksigen akan memasuki atrium kiri dari vena pulmonalis. Setelah itu, darah kemudian dipompa melalui katup mitral ke ventrikel kiri. Dari ventrikel tersebut, darah dipompa melalui katup aorta dan masuk ke dalam aorta yang merupakan arteri terbesar di tubuh. Di bawah ini ada urutan sistem peredaran darah besar. Pertama dari bilik kiri jantung, diteruskan ke aorta, kemudian arteri, selanjutnya organ-organ di tubuh kecuali paru-paru, disambung lagi ke vena, dan terakhir ke serambi kanan jantung. Selanjutnya sistem peredaran darah kecil, pulmonal. Sirkulasi peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah yang mengalir dari jantung lalu ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Peredaran darah kecil berfungsi melakukan pertukaran gas di paru-paru. Darah melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen dari alveoli paru-paru. Di bawah ada urutan sistem peredaran darah kecil. Yang pertama diawali dari bilik kanan jantung, disambung ke arteri pulmonaris, disambung lagi ke paru-paru, berlanjut ke vena pulmonaris, dan terakhir ke serambi kiri jantung. Di sini ada gambaran dari sistem peredaran darah. Yang atas itu ada sistem peredaran darah kecil, yang bawah ada sistem peredaran darah besar. Bisa disimak baik-baik tersebut. Selanjutnya ada pembuluh limfe atau pembuluh getah bening. Pembuluh limfe adalah bermuaranya pembuluh lemak, pembuluh kil. Peredaran limfe adalah terbuka, merupakan alat penyaring kuman karena di kelenjar limfe diproduksi sel darah putih, yaitu limfosit untuk imunitas. Selanjutnya, gangguan pada sistem peredaran darah. Yang pertama, ada hemofili, merupakan penyakit yang mengakibatkan darah tidak membeku secara otomatis. Yang kedua, anemia, merupakan penyakit kekurangan darah yang dapat terjadi akibat infeksi kuman tertentu. Selanjutnya ada leukemia, merupakan penyakit akibat pertambahan sel darah putih secara tidak terkendali atau abnormal. Yang keempat ada varises, merupakan penyakit pelebaran pembuluh darah, biasanya terjadi di kaki atau tangan. Yang kelima, yang terakhir ada hipertensi, merupakan penyakit di mana tekanan darah tinggi. Mungkin hanya sekian.
penjelasan dari sistem peredaran pada manusia, selanjutnya ada contoh proyek bagaimana darah mengalir pada manusia. Oke, next video kita akan membahas mengenai proyek sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama, nyalakan lilin menggunakan korek, kemudian siapkan kawat atau paku, bisa juga dengan gunting, kemudian panaskan ke lilin atau ke api. Kemudian bolongi dari botol mineral tersebut, baik bagian atas maupun bagian yang bawah. Bolongi sesuai dengan ukuran selang yang akan kalian gunakan. Nah, ini dia hasil penampakan dari botol-botol yang sudah dibolongi atas dan juga bawahnya. Selanjutnya, siapkan kertas dan juga pulpen, kemudian tuliskan bagian 4 ruang yang ada di dalam jantung, paru-paru, dan juga paru-paru. Setelah tertulis semua, gunting kertas. Oh iya, bisa menggunakan kertas bergaris, HPS, ataupun semacamnya, sesuai dengan selera masing-masing. Botol yang sudah dilubangi ditempelkan double tip sesuai dengan jumlah botolnya. Setelah sudah dibeli double tip semua, maka rekatkan botol-botol ke atas styrofoam. Jika sudah menempel, maka sambungkan selang antar satu botol dengan botol yang lainnya. Selanjutnya, siapkan pewarna merah, kemudian tuangkan ke dalam botol yang berukuran sedang. Tuangkan secukupnya atau habiskan semuanya. Kemudian jangan lupa tuangkan air ke dalamnya sehingga bisa terbentuk atau membuat cairan semacam darah, seperti darah. Oke, selanjutnya mari kita lihat bagaimana proses peredaran darah. Yang pertama, jantung memompa darah, dilanjutkan ke bilik kiri, ke organ kapiler, disambung ke bilik kanan, selanjutnya ke serambi kanan. Kemudian dari serambi kanan menuju paru-paru. Di paru-paru, darah yang kaya akan oksigen dilanjutkan ke serambi kiri. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next video kita akan membahas mengenai proyek sistem peredaran darah pada manusia. Pertama, kita nyalakan lilin menggunakan korek. Setelah itu, kita siapkan kawat atau bisa menggunakan gunting, paku, dan lain semacamnya. Dipanaskan sehingga alat tersebut bisa membuat lubang pada tengah-tengah tutup botol. Kemudian, lubangi juga belakang botol mineral hingga membentuk lingkaran. Lubangi tutup botol bagian atas dan belakangnya untuk ke-6 botol kecil dan juga botol besar. Setelah itu, tulis nama 4 ruang yang ada di dalam jantung, bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan juga serambi kiri, dan satu tambahan yaitu pembuluh kapiler. Jika sudah tertulis semua, maka pastikan semuanya tergunting rapih. Ini bisa menggunakan kertas bergaris ataupun HPS ataupun sesukanya, sesuai dengan selera masing-masing. Botol yang tadi sudah dilubangi, maka diberikan perekat menggunakan double tip atau semacamnya. Setelah diberi perekat, maka botol-botol tersebut ditempelkan pada styrofoam. Jika ke-6 botol sudah tertempel rekat pada styrofoam, maka sambungkan selang antar satu botol ke botol yang lainnya. Selanjutnya, siapkan botol berukuran sedang dan pewarna berwarna merah, kemudian tuangkan secukupnya saja. Setelah itu, jika sudah tertuang semua, maka pastikan diberikan air sehingga pewarna tersebut sama persis atau bisa diumpamakan sebagai darah merah. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana proses peredaran darah pada manusia.
Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.